keajaiban Natal yang saya mau bicarakan di sini bukan tentang Sinterklas. Itu sama sekali tidak ada dalam firman Tuhan. Itu sama sekali tidak ada dasar firman Tuhannya. Itu hanya sekedar tradisi yang kemudian dihubung-hubungkan dengan karena Desember maka dihubungkan dengan Natal. Tapi keajaiban Natal yang saya maksudkan buat kita semua adalah bagaimana pada hari Natal itulah Allah berubah menjadi manusia. Itulah keajaiban Natal yang terbesar yang tidak ada dalam agama manapun juga. Gitu ya. Kita akan lihat dalam Yohanes 1 ayat 14, dikatakan seperti ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Satu hal yang kita harus mengerti bahwa pada hari Natal, entah tanggal berapa, walaupun banyak orang mempermasalahkan itu bukan tanggal 25 dan belum tentu bulan Desember, itu nggak penting, tapi yang pasti seorang anak telah lahir, seorang raja telah datang. Gitu. Dan dikatakan di sana seorang putra diberikan bagi kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Dan itu adalah satu kenyataan bahwa pada waktu itu adalah Allah berubah menjadi manusia. Sekali lagi, bukan manusia yang menjadi Allah, tetapi Allah yang berubah jadi manusia. Itu menjadi sesuatu hal yang sangat ajaib. Itu suatu keajaiban yang tidak ada terjadi dimanapun juga. Dan tidak ada siapapun juga yang bisa melakukan itu kecuali Allah sendiri. Itu adalah keajaiban terbesar yang terjadi pada Natal. Dan tadi kata firman Tuhan, dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatunya. Dan dalam 14 dikatakan dia telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah keajaiban Natal. Dan itu bukan menjadi sesuatu hal yang mudah untuk diterima, gitu ya. Bahkan Yesus sendiri pada waktu dia mulai mengajar, banyak orang yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia adalah Allah, gitu ya. Kalau kita lihat sekarang dalam Yohanes 8 ayat 57 sampai 58, waktu itu Yesus ngomong kepada orang Farisi dan orang Yahudi pada waktu itu bahwa sebelum Abraham ada, dia telah ada, gitu ya. Kita lihat Yohanes 8 ayat 57 sampai 58. Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan kau telah melihat Abraham. Buat mereka itu sesuatu hal yang bagaimana mungkin hal itu terjadi, gitu ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu adalah suatu kenyataan yang orang tidak bisa pahami, sesuatu yang orang tidak bisa mengerti. Bagaimana mungkin Yesus itu adalah Allah, padahal dia adalah Allah yang berubah menjadi manusia. Sebagai keberadaan seorang Allah, sebagai keberadaannya sebagai Allah, dia bisa melakukan apapun juga. Sekali lagi, dia bukan manusia yang menjadi Allah, tetapi dia Allah yang menjadi manusia. Yesus tidak kehilangan sifat kealahannya. Pada waktu dia menjadi manusia, dia adalah Allah sepenuhnya. Dia bisa berjalan di atas air, dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa meredakan angin ribut, dan kalau dia menyerahkan nyawanya, itu karena dia memilih untuk melakukan itu. Gitu. Seorang hamba Tuhan bilang pada waktu Yesus jadi manusia, dia tidak kehilangan kealahannya, tetapi dia mendapat tambahan sifat kemanusiaan. Bagaimana seseorang bisa menyelamatkan manusia kalau dia tidak pernah menjadi manusia terlebih dahulu? Gitu. Dan Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain dia yang turun dari surga. Gitu ya. Kita lihat ayatnya dalam Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi cuma Yesus yang datang dari surga menjadi manusia yang akhirnya akan membawa kita ke sana. Gitu. Sering banyak ilustrasi yang menggambarkan bagaimana mungkin ada orang bisa mengajak kita ke satu tempat, sementara orang yang bersangkutan belum pernah ke sana. Itu sangat masuk akal kan? Gitu. Tapi kita akan percaya kepada orang yang mengajak kita ke suatu tempat yang memang dia berasal dari sana. Jadi kalau kita mau sampai ke surga, kita harus dipimpin oleh orang yang berasal dari surga. Dan Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia. Dan itulah keajaiban Natal. Itulah keajaiban Natal di mana kasih Allah atas manusia sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada malam Natal itulah saat di mana Allah mendemonstrasikan kasih-Nya, di mana Allah menyatakan kekuasaannya dengan dia merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Gitu. Dan itulah keajaiban Natal yang ada pada hari Natal. Dan kita harus melihat bagaimana Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan itu saya tadi sudah bilang, itu tidak mudah untuk orang terima. Orang Yahudi pada waktu itu tidak bisa mengerti. Bagaimana mungkin umur belum sampai 50 tahun, engkau sudah melihat Abraham.
Tapi itulah kenyataannya. Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Gitu. Dan hal yang sama juga terjadi pada waktu Yesus menyampaikan firman Tuhan di Nazaret, tempat dia dibesarkan. Orang-orang di sana tidak bisa menerima dia. Kita akan lihat ayatnya dalam Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Logika manusia tidak bisa memahami itu. Kenyataan mata manusia tidak bisa memahami itu. Tapi itulah fakta yang ada, bahwa Allah telah datang menjadi manusia. Karena semata-mata Allah mengasihi manusia, sehingga dia merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Supaya apa? Supaya bisa membawa kita pada keselamatan. Gitu. Itulah keajaiban Natal. Dan itu Yesus tidak membawa satu agama tertentu. Yesus menyerahkan hidupnya menebus semua manusia. Karena Allah mengasihi kita semua. Anda boleh beragama Kristen atau bukan, Yesus mati buat kita semua. Dan dia menyerahkan nyawanya supaya apa? Supaya kita yang binasa beroleh keselamatan. Gitu. Dan firman Tuhan katakan, aku inilah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Karena dia adalah yang turun dari surga dan akan membawa kita ke sana. Dia adalah Allah yang datang menjadi manusia. Dia adalah firman yang berubah menjadi manusia. Dia telah ada sejak sebelum Abraham ada. Gitu. Dan itulah keajaiban Natal. Itulah yang sebentar kita akan peringati. Gitu. Dan itu yang menjadi pesan buat kita semua di Natal sekarang. Tidak masalah ucapan Natal, tidak masalah pohon Natal atau masalah Sinterklas tadi, atau perayaan Natal yang bentuknya macam-macam, itu tidak masalah. Tapi yang terpenting adalah ingat dalam hati kita bahwa Allah telah datang menjadi manusia menebus Anda dan saya. Siapapun Anda, apapun agamamu, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihimu. Dan dia menebus kita, dia datang menjadi manusia untuk membawa kita ke surga. Supaya firman Tuhan katakan, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tidak ada keselamatan lain di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus. Makasih sudah menonton.